Selamat pagi. Pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat pengawas sekolah menengah pertama Bapak Walidi SPDMM, yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pandanarung Bapak Supriyadi SPD, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pandanarung Bapak Sarwono SPD, yang saya hormati Bapak Erdian Fauzi SPD, yang saya hormati Dewan Guru Karyawan serta staf TU SMP Negeri 1 Pandanarung. Alhamdulillah, bersyukur marilah kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhan memberi segala nikmat, di antara nikmatnya adalah nikmat sehat, sehingga pada siang hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif SMP Negeri 1 Pandanarung. Salawat serta salam selalu kita sanjungkan kepada junjungan Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengawali acara ini sebelumnya saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan acara, yang kedua adalah acara inti, yang ketiga lain-lain, dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, demikian acara pada siang hari ini. Marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih beri doa semoga acara pada siang hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Bapak Ibu yang saya hormati, memasuki acara yang kedua adalah acara inti yang akan disampaikan oleh Ibu Layu. Kepada beliau saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di LED IPA SMP Negeri 1 Pandanarung dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Selanjutnya, marilah kita senantiasa menyanjungkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di hari yaumul akhir. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pandanarung Bapak Walidi SPDMM, yang saya hormati pengajar praktik Bapak Erdian Fauzi SPD, yang saya hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pandanarung Bapak Supriyadi SPD, yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Pandanarung beserta staf karyawan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini bisa terlaksana kegiatan diseminasi budaya positif, di mana kegiatan ini merupakan lanjutan atau bentuk aksi nyata modul 1.4 dalam pendidikan guru penggerak, di mana dalam kegiatan ini akan disampaikan teori-teori atau materi terkait budaya positif yang sangat baik untuk diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari di lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Pandanarung. Ibu Bapak yang saya hormati, dalam diseminasi budaya positif ini ada beberapa materi yang akan dipaparkan. Yang pertama terkait perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, yang ketiga teori motivasi, hukuman dan penghargaan, yang keempat keyakinan kelas, yang kelima kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang keenam restitusi 5 posisi kontrol, dan yang ketujuh restitusi segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan materi tentang budaya positif, saya memberi sebuah survei di link berikut. Silakan Bapak Ibu untuk mengisi link tersebut. Apabila Bapak Ibu memiliki
QR code, bisa scan QR code berikut, kalau tidak bisa melalui link yang saya bagikan. Ini untuk mengetahui pengetahuan awal Bapak Ibu terkait budaya positif. Berikut akan saya kirimkan linknya. Oke, silakan Bapak Ibu untuk mencoba mengisi survei terkait budaya positif. Silakan Bapak Ibu mengisi satu kata saja terkait budaya positif. Menurut Bapak Ibu budaya positif itu apa atau hal apa yang terkait budaya positif? Satu kata saja. Monggo bisa diisi. Gimana? Ada yang sudah? Ya, satu kata saja terkait budaya positif itu apa? Baik Bapak Ibu, terima kasih bagi yang sudah mengisi. Ada beberapa kata yang sudah ditulis terkait satu kata terkait budaya positif. Ada yang bilang menginspirasi, ada yang bilang budaya positif itu kebiasaan baik, ada yang bilang jujur, ada yang bilang salam, ada yang bilang saling menyapa, ada yang bilang saling berkumpul bersama. Nah, dari yang bisa dilihat di layar, Bapak Ibu bisa melihat ada satu tulisan yang paling besar. Oke, coba yang paling besar tulisan apa? Jujur. Nah, dari tulisan yang paling besar itu berarti sebagian besar atau banyak yang submit atau yang menuliskan kata jujur terkait satu kata dalam budaya positif. Jadi yang kata yang paling besar itu menunjukkan jumlah yang paling banyak ditulis seperti itu. Kemudian yang kecil-kecil yang lainnya mungkin satu atau dua yang mengisi seperti itu. Oke, jadi dari pengalaman yang Bapak Ibu rasakan, satu kata terkait budaya positif adalah jujur seperti itu. Oke, baik, terima kasih atas kesediaannya mengisi survei. Berikut saya lanjutkan terkait budaya positif. Nanti kita akan mengetahui lebih dalam apakah budaya positif hanya terkait dengan satu kata jujur atau tidak. Nah, untuk mengetahui budaya positif kita mulai dengan yang pertama, yaitu perubahan paradigma. Apa yang perlu dirubah? Nah, di sini ada sebuah bisa dikatakan games atau permainan, yaitu kegiatan palang tangan. Saya kira Bapak Ibu membawa alat tulis sambil melihat tayangan ini. Saya minta Bapak Ibu untuk menuliskan satu kata atau satu kalimat yang itu merupakan sebuah rahasia atau mungkin sebuah harapan Bapak Ibu yang hanya Bapak Ibu saja yang tahu. Tidak boleh ada orang lain yang tahu. Silakan bisa ditulis di sebuah kertas atau di tangan ya boleh. Yang jangan sampai teman-temannya itu tahu isinya. Monggo, silakan ditulis apa saja yang menurut Bapak Ibu itu sebuah harapan atau sebuah rahasia atau sebuah cita-cita yang saya saja yang tahu. Tidak boleh ada orang lain yang tahu. Monggo, kecil saja nggak apa-apa. Ditulis di tangannya nggak apa-apa. Jadi nanti ada teman yang sudah menuliskan di tangannya, kemudian nanti atau di secari kertas atau di benda yang lain menuliskan sesuatu yang sangat berharga. Nah, sangat berharga itu bisa rahasia atau harapan atau cita-cita yang hanya Anda saja yang tahu, orang lain tidak boleh tahu. Kemudian bisa diletakkan di salah satu tangan Anda. Kemudian yang sudah, coba ada yang sudah ditulis? Ya, digenggam di tangan panjenengan. Jangan sampai ada orang yang coba bisa digenggam, kemudian dikepalkan seperti itu sampai direbut-rebut, ya boleh. Boleh kanan, boleh kiri. Ini terserah. Gimana sudah? Terima kasih. Nah, selanjutnya coba bisa salah satu teman yang ada di sampingnya mencoba merayu. Nah, merayu dengan sekuat tenaga. Bagaimana caranya supaya teman Anda mau membukakan tangan? Coba sekarang Bu Erna membuka tangan. Ya, ada yang mau mencoba merayu Bu Erna? Monggo, Bu Iva, Bu Indah, gimana? Ayo, mau diiming-imingi atau apa terserah?
coba supaya Bu Erna mau membuka kepala tangannya. Monggo. Ya, oke, terima kasih. Yang ini satu contoh. Ada lagi yang mencoba untuk merayu temannya, tapi temannya tidak bisa. Monggo coba. Bu Naim mau merayu Bu Kiki atau Bu Priska? Ya, coba dirayu. Kira-kira mau nggak membukanya? Coba bilang gimana cara merayunya. Bu Kiki, kita kan sudah temenan ya, bestie ya. Mau nggak membuka? Coba seperti itu merayu. Ya, coba Bu Naim merayu dulu. Kira-kira mau nggak Bu Kiki? Mau nggak? Nggak mau. Ya, coba Bu Priska mungkin mencoba merayu Bu Kiki. No. Ya, ada lagi sekarang kita coba Bu Erna merayu Bu Kiki. Ayo. Tuh, mau dikasih permen. Kira-kira mau tidak? Iya. Terima kasih. Oke, berarti dua orang sudah mau membuka rahasianya. Nah, sekarang coba kira-kira mungkin ada lagi yang tidak mau membuka. Coba Bu Ham. Bu Yuni bisa merayu Bu Ham. Kira-kira maukah Bu Ham membukanya? Iya. Ya. Gimana? Ayo, Bu Ham, maukah membuka kepalanya? Tidak. Coba Bu Sartini mungkin bisa merayu? Nah, kira-kira mau apa tidak? Mau apa tidak? Tetap tidak mau? Tidak mau? Sudah dirayu-rayu? Sudah, ya, tetap dengan pendiriannya tidak mau. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Jadi yang dimaksud dengan perubahan paradigma dengan games tadi itu adalah bahwa kita sebagai guru perlu melakukan perubahan paradigma yaitu teori kontrol. Maksudnya apa? Tadi ada dua contoh, yang satu berkenan untuk membuka tulisannya padahal itu rahasia. Ada yang dengan senang hati memberikannya dengan cara tukeran rahasia. Ada yang memberikan dengan iming-iming, dan ada yang tidak mau membukanya dengan alasan apapun. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa kita sebagai guru bisa merefleksikan bahwa dulu kita memiliki ilusi. Ilusi itu kan khayalan, imajinasi bahwa seorang guru bisa mengontrol murid. Kemudian ada ilusi lagi bahwa dengan memberikan kritik dan membuat orang merasa bersalah justru akan membuat karakternya menjadi kuat. Yang keempat, ada ilusi bahwa dengan memberikan penguatan positif akan lebih bermanfaat. Dan yang keempat, ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dari dua contoh tadi bisa kita lihat ada satu yang berkenan membuka, ada satu yang tidak berkenan membuka. Nah, dari dua contoh ini kita bisa tahu bahwa sebenarnya yang mampu mengontrol dirinya sendiri itu siapa? Siapa? Siapa Bapak Ibu? Diri kita sendiri. Ada yang mau diberi iming-iming karena dia merasa kontrolnya, ya sudah saya seperti ini. Ada yang tidak mau membukanya karena ya ini kontrol diri saya, tidak mau seperti itu. Oke? Jadi kita bisa paham bahwa kita sebagai pendidik, sebagai guru harus tahu bahwa kita tidak bisa mengontrol murid karena murid kan yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Lalu bagaimana cara mengontrolnya? Nah, nanti kita akan pelajari bahwa peran pendidik adalah sangat mulia, yaitu menuntut tumbuh kembangnya peserta didik sesuai dengan kodratnya masing-masing. Mungkin Bapak Ibu yang sudah membuka PMM, ada di PMM topik 1 pemikiran kinerja Dewan Tanah, seperti itu. Berikutnya bahwa terkait perubahan kontrol tadi, salah satunya bisa dijelaskan bahwa saya bisa mengontrol orang lain. Dari teori stimulus respon ini, kita harus mengubah paradigma kita atau pemikiran kita bahwa tidak ada orang yang bisa mengontrol orang lain, hanya orang itu sendirilah yang mengontrol dirinya sendiri. Akan tetapi kontrol yang dimaksud di sini adalah kontrol antara seorang pendidik dengan murid. Apabila antara kepala sekolah dengan guru, pemimpin dengan bawahannya, itu kontrolnya berbeda lagi. Ya, jadi mindset di sini adalah teori kontrol antara seorang pendidik dengan murid-muridnya. Lalu berikutnya, setelah kita memiliki perubahan paradigma bahwa tidak ada yang bisa mengontrol perilaku orang lain, yaitu hanya dirinya sendiri, kita bisa mengetahui budaya positif. Menurut Ki Hajar Dewantara,
kita bisa mengambil pembelajaran bahwa seorang guru itu diibaratkan seperti petani. Kenapa diibaratkan seperti petani? Karena petani itu pada hakikatnya kewajibannya itu hanya dapat menuntun tumbuhnya ketika petani itu menanam padi. Dia tidak bisa mengubah padi menjadi jagung atau jagung menjadi padi. Biji padi ya padi, biji jagung ya jagung. Seperti itu pula dengan peserta didik kita. Kita tidak bisa memaksa anak-anak didik harus seperti A, harus seperti B. Tidak. Yang kita lakukan hanya menuntun mereka sesuai dengan kodratnya masing-masing. Lalu, bagaimana cara kita menerapkan budaya positif dengan peran kita sebagai pendidik? Yaitu dengan menerapkan sistem ngomong yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Sistem ngomong itu apa? Sistem ngomong itu artinya menuntun dari 3 semboyan yang biasa yang dikeluarkan oleh Ki Hajar Dewantara. Ada yang pertama, ingat susun tulodo. Mas ingat Bapak Ibu? Apa yang artinya? Menjadi teladan untuk anak-anak kita. Di depan menjadi teladan untuk anak didik kita. Terima kasih. Kemudian yang kedua, Ikma Dio Pamungkaso. Ayo, apa? Masih ya? Di tengah apa buang dia? Di tengah memberi semangat. Iya. Kemudian yang ketiga, tuturi hadayai, di belakang memberi dorongan. Jadi itu sistem ngomongnya. Kemudian apa yang dituju? Yaitu supaya peserta didik murid-murid kita selamat dan bahagia untuk mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai individu, manusia pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi disinilah peran pendidik melalui sistem ngomong. Berikutnya, apa yang dimaksud dengan disiplin? Mungkin tadi beberapa sudah menuliskan disiplin itu jujur, saling menyapa, budaya positif ya. Nah, bisa kita ambil bahwa banyak sekali definisi disiplin. Mungkin banyak yang memberikan pendapat atau terjemahan disiplin artinya tertib, kemudian sesuai dengan aturan dan sebagainya. Nah, banyak pendekatan disiplin sebenarnya merupakan sebuah pendekatan dalam mendidik anak untuk melakukan kontrol diri. Nah, kembali lagi ke sini. Jadi diharapkan dengan adanya disiplin, anak itu mampu mengontrol dirinya sendiri dan juga dalam membentukkan kepercayaan diri. Itu yang dimaksud dengan disiplin positif. Nah, bagaimana untuk menerapkan disiplin positif tadi? Kok tidak ada hukuman, tidak ada kekerasan, tidak ada ancaman? Bagaimana cara menerapkannya? Yaitu kembali dengan menerapkan nilai-nilai kebajikan universal. Apa sih yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal? Itu nilai-nilai yang disepakati secara universal tanpa memandang suku, ras, agama, bangsa. Nilai-nilai ini dipercaya oleh seluruh umat di dunia atau secara universal. Contohnya apa yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan universal? Salah satunya yang sekarang sedang digaungkan oleh pemerintah adalah nilai-nilai kebajikan universal melalui profil pelajar Pancasila. Ada 6, beriman, bertakwa dan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Para Mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Ini adalah salah satu contoh nilai-nilai kebajikan universal yang dimanapun kita berada, nilai ini diyakini menjadi sesuatu yang benar. Mungkin coba, apakah ada agama, misalnya selain Islam, tidak mempercayai sebuah kegotong royongan, tidak mempercayai keimanan, tidak mempercayai suatu usaha mandiri? Tidak deh, orang dimanapun, agama apapun meyakini nilai-nilai kebajikan ini. Selain nilai-nilai ini juga ada nilai-nilai, misalkan nilai kenyamanan, nilai tanggung jawab, nilai kedisiplinan, kemudian nilai saling menyayangi. Itu adalah nilai-nilai yang sifatnya abstrak, tapi kita yakini dalam hati. Mungkin apa mungkin? Iya Pak, iya. Ya, semua orang meyakini nilai disiplin, semua orang meyakini nilai tanggung jawab dan saling menghargai dan sebagainya. Ini adalah contoh dari nilai-nilai kebajikan universal. Menurut Diane Rosen tahun 1998, dengan mengaitkan nilai-nilai yang kita yakini, seseorang diharapkan dapat tumbuh motivasi intrinsiknya. Di mana motivasi intrinsik kan motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri, tanpa adanya pemberian atau dorongan dari luar, sehingga menggunakan motivasi dalam diri agar dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, sehingga dengan nilai-nilai kebajikan universal tadi
Nah, berikutnya terkait setelah mempelajari nilai-nilai kebajikan universal, kita sekarang harus tahu tentang teori motivasi perilaku manusia. Ada beberapa teori motivasi. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya tadi ketika anak diminta membeli topi, membeli dasi, itu pada dasarnya ketika ditanya supaya mereka menghindari hukuman. Kira-kira motivasi ini termasuk motivasi internal atau eksternal, Bapak Ibu? Internal atau eksternal? Eksternal atau internal? Eksternal. Coba kita lihat. Ya, betul. Motivasi eksternal karena berasal dari luar. Yang berikutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, misalkan seseorang anak itu rajin untuk mendapatkan pujian dari bapak ibu guru. Nah, kira-kira motivasinya apa? Motivasi eksternal, berarti berasal dari luar dirinya. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini adalah motivasi yang berasal dari dalam diri anak, karena anak itu bisa menghargai diri sendiri karena dia meyakini nilai-nilai yang kebajikan tadi. Dia meyakini nilai disiplinan, dia meyakini nilai kebersihan dan sebagainya. Maka motivasi inilah yang dinamakan dengan motivasi intrinsik, di mana motivasi ini merupakan tujuan dari disiplin positif itu sendiri. Berikutnya, terkait hukuman dan konsekuensi. Bapak Ibu kira-kira tahu apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Sama-sama? Beda. Bedanya di mana? Beda. Hukuman itu sanksi. Hukuman itu gimana? Sanksi. Hukuman itu sanksi, boleh. Konsekuensi itu akibat atas perbuatan dia. Konsekuensi itu akibat atas perbuatannya. Jadi kalau hukuman itu cenderung ke sanksi, kalau konsekuensi itu akibat dari perbuatannya. Oke, di sini ada sebuah kasus. Ada seorang anak yang mungkin melanggar peraturan, kemudian dia mendapatkan seperti ini oleh gurunya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat lagi" karena dia terlambat ke sekolah. Kira-kira ini hukuman apa konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi? Tergantung. Kalau itu disampaikan ketika dia sudah melakukan kesalahan, maka itu hukuman. Tapi kalau itu diberikan ke anak, kalau kamu nanti terlambat, maka kamu akan disuruh membuat kalimat ini. Nah, itu konsekuensinya karena tanggung jawab dia melakukan keterlambatan. Oh, ya. Terima kasih tepuk tangan buat yang berbeda. Ya, coba kita cek ini jawabannya apa. Nah, jawabannya ini ke hukuman. Ya, tapi bukan betul karena dia memberikan alternatif jika konteks masalahnya itu berbeda. Ya, jadi ini masalahnya adalah seorang anak terlambat sekolah, kemudian ada guru piket yang memberikan tindakan mencatat 100 kali dalam buku kalimat "saya tidak akan terlambat". Itu termasuk hukuman. Nanti kita cari tahu apa perbedaan sebenarnya hukuman dan konsekuensi. Kemudian yang kedua, ada seorang siswa melanggar, kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kira-kira ini hukuman atau konsekuensi? Masih hukuman? Ya, coba kita cek. Ya, masih hukuman. Sekarang yang ketiga, masih lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Kira-kira ini hukuman apa konsekuensi? Ayo, masih hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Kalau tadi lari mengelilingi lapangan karena terlambat sekolah. Kalau yang ini lari mengelilingi lapangan 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Iya, konsekuensi. Berikutnya yang keempat, siswa membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Kira-kira ini hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi. Ya, cek konsekuensi. Nah, jadi apa sih perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi? Di sini ada banyak sekali. Salah satunya
itu. Nah, karena itu berupa hukuman dan sifatnya itu long term memory atau memori jangka panjang. Sedangkan konsekuensi itu memang membuat anak merasa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu yang pendek. Kemudian lagi, hukuman itu bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi itu memiliki sifat stimulus tanggapan. Jadi perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi. Hukuman itu biasanya tindakannya tidak sesuai dengan pelanggarannya. Contohnya tadi, pelanggarannya terlambat masuk sekolah, tapi hukumannya menulis. Nah, kira-kira ada korelasi tidak hukuman nulis dengan anak terlambat? Tidak ada, G. Nah, jadi itu dinamakan hukuman. Contoh lagi, misalkan anak tidak memakai topi dan dasi, kemudian misalkan harus berdiri di depan kelas sambil angkat kaki sambil jawab kuping. Itu kan tidak ada korelasinya dengan tindakan salahnya. Nah, itulah disebut dengan hukuman. Akan tetapi kalau konsekuensi itu biasanya sudah ada kesepakatan. Jadi ketika kamu melanggar perbuatan ini, konsekuensinya itu seperti ini. Jadi ada komunikasi dua arah baik guru maupun murid. Contohnya tadi, ketika anak terlambat lari mengelilingi lapangan, itu termasuk dengan hukuman karena larinya itu tidak sesuai dengan tindakan perbuatan salahnya. Tapi pada saat kasus yang kedua, anak lari mengelilingi lapangan basket setelah terlambat 10 menit pada saat pelajaran PJOK. Mungkin di awal ini gurunya sudah ada kesepakatan untuk pelajaran PJOK. Ketika kamu terlambat 10 menit, kamu lari 2 kali mengelilingi lapangan. Dan ini ada korelasinya. Ini pelajaran PJOK, mungkin ini kesempatan untuk warming up atau pemanasan. Seperti itu, G. Jadi hukuman dengan konsekuensi itu berbeda. Lalu berikutnya tentang keyakinan kelas. Nah, kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Kemarin sebelum melakukan diseminasi ini, saya sudah mencoba membuat sebuah keyakinan kelas di kelas saya yang kebetulan wali kelasnya saya di kelas 8D. Pada awalnya memang anak itu bingung, kenapa sih Bu harus buat keyakinan kelas, peraturan kelas saja seperti itu. Nah, memang inilah yang hendak kita ubah secara pelan-pelan. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Bahwa untuk mendukung tumbuhnya motivasi intrinsik itu memang harus dikembalikan lagi pada nilai-nilai yang kita yakini. Nah, keyakinan-keyakinan itu akan dapat menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Yang sudah saya coba terapkan di kelas adalah pertama, memang anak secara bersama-sama itu membuat peraturan. Diawali dari membuat peraturan terlebih dahulu. Silakan kalian tulis peraturan di kelas ini, kira-kira kita mau seperti apa, kelasnya mau seperti apa. Kemudian ketika saya bagi kertas, anak-anak itu menjawab, banyak yang menulis laksanaan tugas piket dengan tertib, datang tepat waktu, mengikuti pelajaran dengan disiplin, mendengarkan penjelasan guru, jangan membuang sampah sembarangan, jangan terlambat, jangan bolos, jangan menyakiti teman, jangan membuli dan sebagainya. Itu masih tergolong ke peraturan kelas. Jangan mengejek teman, jangan berkata kasar, jangan membuli, jangan bermain bola di dalam kelas. Nah, nilai apa yang sudah dituju? Yaitu nilai kenyamanan. Jadi dalam membuat keyakinan kelas itu, guru dan murid bersama-sama bermusyawarah. Kira-kira dalam kelas ini nilai apa yang ingin mereka tuju? Itu seperti itu tentang keyakinan kelas. Nah, ini adalah contoh perbedaan antara peraturan kelas dengan keyakinan kelas. Salah satunya adalah nilai yang sudah dituju. Misalkan dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelas yang hendak dibangun itu apa? Supaya menghormati diri sendiri dan orang lain. Karena apa? Diharapkan dengan memiliki keyakinan atau nilai-nilai ini, dimanapun anak berada, mereka bisa menerapkan keyakinan itu. Misalkan ketika anak belanja di supermarket, anak terbiasa antri, menghargai orang lain, maka dengan mereka memiliki meyakini nilai menghargai orang lain, mereka bisa menerapkan budaya antri dengan baik. Jadi seperti itu. Ada nilai keyakinan yang hendak dituju. Contoh lagi, misalkan dilarang membuang sampah sembarangan. Nilai apa yang hendak dituju? Yaitu nilai kesehatan. Jadi nilai inilah yang kita coba bangun agar tumbuh dalam diri murid. Tidak hanya sekedar peraturan, tapi memang peraturan itu perlu. Tapi yang hendak
terwujud dalam sebuah budaya positif adalah keyakinan terhadap nilai-nilai kebajikan universal. Lalu terkait dengan nilai-nilai kebajikan, disiplin positif, keyakinan kelas, sebagai pendidik, sebagai guru, ketika kita memberikan pelayanan atau menangani perilaku murid yang bermasalah, alangkah baiknya kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia, karena murid kita juga seorang manusia. Menurut William Glaser dalam teori kontrol, setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki satu tujuan. Tujuannya itu apa? Tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Berikut ada sebuah contoh. Ada seorang guru wali kelas SD 2A di SD Harapan Bangsa sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Randy. Beberapa anak di kelas 2A telah datang kepada wali kelas tersebut dan menemukan Randy seringkali meminta bekal makan siang teman-temannya dengan paksa. Nah, sebagai wali kelas, jika kita dalam posisi seperti itu, apa yang akan kita lakukan? Kira-kira menurut kita alasan Randy itu apa? Coba Bapak Ibu, kira-kira alasan Randy itu apa? Lapar, boleh. Caper, betul. Usil. Ada lagi? Udah, karena lapar, caper, usir. Baik Bapak Ibu, untuk dapat menjawab kasus ini, kita harus mengetahui kebutuhan dasar manusia. Ada 5 dasar kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua kesenangan, yang ketiga kasih sayang, yang keempat kekuasaan, yang kelima kebebasan. Berdasarkan kasus tadi, kasusnya Randy, ketika meminta bekal makanan ke temannya, ketika Bu Sakti memanggil Randy, kemudian bertanya, "Nak, kenapa kamu meminta bekal makanan teman-teman?" Ketika Randy menjawabnya, dia lapar, orang tuanya tidak membawakan bekal, berarti dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, itu bertahan hidup karena kelaparan. Ya, itu yang pertama. Kemudian ketika si wali kelas bertanya lagi dalam pertanyaan yang sama, tapi jawaban Randy itu karena dia pengen ketika dia memaksa bekal makanan temannya, lalu temannya lapor ke bu guru lapor ke orang tua, akhirnya orang tuanya kan memperhatikan Randy. Berarti dia ingin memenuhi kebutuhan dasarnya, itu kebutuhan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Itu yang kedua. Kemudian yang berikutnya, jika Randy ketika ditanyai dalam pertanyaan yang sama oleh wali kelas menjawab dengan, "Oh, saya senang ketika melihat teman ekspresi temannya yang ini kamu jalani, dia merasa senang," berarti Randy hendak memenuhi kebutuhan dasar akan kesenangan. Lalu berikutnya, ketika Bu Sakti dengan pertanyaan yang sama dan menjawab bahwa Randy menjawab bahwa saya pengen teman-teman takut dengan saya loh ini ketua kelas. Nah, maka Randy hendak memenuhi kebutuhan dasarnya, itu kebutuhan kekuasaan atau penguasaan. Lalu yang terakhir, ketika wali kelasnya bertanya dan Randy menjawab, "Saya pengen bekal makanannya bervariasi. Ibu saya bawanya misalnya nasi goreng, terus sosis, terus." Nah, dia pengen sesuatu yang berbeda, yang bervariasi, makanya minta bekal ke teman-temannya. Maka kebutuhan dasar yang hendak dipenuhi oleh Randy adalah kebebasan. Jadi kita berlatih bersama-sama ketika menghadapi perilaku anak yang mungkin bermasalah, kita mengisi dulu kira-kira dia itu pengennya memenuhi kebutuhan yang apa. Apakah mungkin pengen diperhatikan karena mungkin orang tuanya di rumah tidak memperhatikan, atau pengen kebebasan atau apa. Nah, itu bisa menjadi bekal kita dalam menghadapi perilaku anak. Kemudian yang terakhir, yang berikutnya sebelum terakhir, ada 5 posisi kontrol. Setelah mengetahui kebutuhan dasar masing-masing siswa, masing-masing manusia, sebagai guru kita perlu memposisikan diri dalam posisi yang sesuai dengan teori kontrol tadi. Bahwa dalam teori kontrol, yang dapat mengontrol diri murid adalah diri murid itu sendiri. Terus bagaimana peran guru? Ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, posisi penghukum. Dalam posisi kontrol sebagai penghukum, biasanya seperti tadi, ketika murid bermasalah, melakukan kesalahan, kita langsung memberikan hukuman yang spontan, yang mungkin tidak sesuai dengan perilaku kesalahannya. Nah, disinilah guru memiliki posisi sebagai penghukum. Kemudian
dengan nada rendah bilang, nak, gimana sih kok berkali-kali kayak gini terus? Bu guru ki capek ngajarin kamu ini kok bisa-bisa. Nah, ketika guru mengucapkan kata-kata yang lemah lembut seperti itu, seolah-olah guru itu memiliki perasaan yang lembut. Akan tetapi justru ketika guru mengatakan hal seperti itu, guru sedang memposisikan anak itu menjadi orang yang bersalah. Oh iya ya, pasti murid dalamnya. Oh iya ya, kok saya seperti ini. Dengan guru mengatakan seperti itu, dia murid itu akan merasa bersalah. Itu posisi kontrol yang kedua. Kemudian naik posisi kontrol yang ketiga, yaitu posisi kontrol sebagai teman. Nah, posisi kontrol ini bisa memiliki dampak negatif dan memiliki dampak positif. Ketika guru memposisikan sebagai teman, murid itu posisi dampak positifnya bisa akrab dengan kita, bisa dekat dengan kita, bisa bahkan bisa sampai curhat dengan kita. Akan tetapi dampak negatifnya adalah ketika murid melakukan kesalahan, kemudian kita tidak membela anak tersebut atau murid tersebut, anak akan merasa kecewa. Oh, tak kira bu guru ke kancane, tak kira bu guru ke sahabat, seperti itu. Jadi akan berdampak negatif. Lalu posisi kontrol yang lebih baik lagi adalah yang ini adalah posisi pemantau. Di sini guru menerapkan benar-benar konsekuensi dari setiap tindakan. Di sini guru mengesampingkan posisi sebagai teman, posisi sebagai guru, tapi dia sebagai pengontrol, pemantau. Maksudnya apa? Pemantau ketika si A bermasalah harus diberi konsekuensi ini. Ketika si C bermasalah diberi konsekuensi seperti ini. Jadi itu adalah posisi sebagai pemantau. Nah, yang kelima adalah posisi yang paling ideal, yaitu posisi manajer. Apa itu posisi manajer? Posisi manajer adalah ketika seorang guru memposisikan dirinya tidak sebagai penghukum atau membuat merasa bersalah atau teman atau pemantau. Dalam posisi manajer, ketika guru menemui anak bermasalah, itu secara komunikatif, secara reflektif, guru mengadakan komunikasi dua arah pada murid untuk mencari solusi atas permasalahan yang murid hadapi atau mencari solusi atas tindakan salah yang murid lakukan. Jadi di sini guru tidak memberikan hukuman, tidak memberikan ancaman, tidak memberikan kekerasan, tapi bersama-sama murid mencari solusi ketika murid mengalami suatu masalah. Jadi yang ideal itu memang posisi kontrolnya sebagai manajer. Tapi tidak ada salahnya kita masih belajar. Memang kita masih sering memberikan hukuman, kita masih berada di posisi menghukum, posisi teman dan lainnya, belum bisa mencapai posisi manajer. Tidak apa-apa, namanya hidup, kita berproses seperti itu. Yang penting ada step-step perubahan ke arah yang lebih baik. Itu 5 posisi kontrol. Berikutnya, untuk mencapai sebuah budaya positif, ketika tadi disampaikan disiplin erat kaitannya dengan perbuatan yang bermasalah, guru harus memposisikan sebagai posisi manajer. Maka bagaimana caranya supaya masalah itu bisa terselesaikan dengan solusi yang win-win solution, artinya solusi menang-menang, artinya tidak ada yang dirugikan, korban pun mungkin bisa terselamatkan, dan yang menjadi pelaku tidak memiliki dampak atau memori yang itu bisa bertahan lama dalam kehidupan si anak. Maka caranya dengan melakukan sebuah proses segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Menurut Gail Gozen tahun 2004, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi ketika murid bermasalah, kita seperti tadi, kita cari tahu dulu kebutuhannya apa, alasannya melakukan perbuatan yang salah itu apa, tidak langsung menghukum dengan tindakan seperti tadi, lari atau push up atau dan sebagainya. Jadi melalui segitiga restitusi. Kemudian segitiga restitusi memiliki 3 tahap. Yang pertama ada tahap yang paling dasar, itu tahap menstabilkan identitas. Jadi ketika kita menemui murid yang bermasalah, kita coba bicarakan secara komunikatif dengan murid yang bermasalah tersebut. Kita stabilkan dulu identitasnya, karena murid yang bermasalah itu berada dalam identitas gagal. Kenapa gagal? Karena dia tahu dia melakukan sebuah kesalahan. Maka kita stabilkan dulu
Bagaimana caranya kita sebagai guru bisa dengan memberikan kata-kata seperti ini? Tidak apa-apa kamu berbuat salah. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian bisa juga kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Atau bisa juga dengan Bapak Ibu guru tidak tertarik dengan kesalahan kamu. Yang paling penting adalah bagaimana solusi untuk memperbaiki masalah ini. Jadi tahap yang pertama segitiga restitusi adalah menstabilkan agar identitas anak itu bisa identitas sukses, bukan semakin gagal atas kesalahannya. Setelah distabilkan identitasnya, lanjut ke tahapan yang kedua, yaitu validasi kebutuhan. Seperti tadi kita sudah tahu ada 5 dasar kebutuhan manusia. Di sini kita stabil, kita tanyakan validasikan kebutuhan yang tidak dicapai itu apa. Misalkan dari kesalahan anak tadi, misalkan bermain sepak bola di kelas, ditanyakan validasi kebutuhannya apa. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan, atau kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Di sini anak pasti akan menjawab kebutuhannya. Oh, saya kepengen refreshing, saya kepengen bebas, saya kepengen butuh pengakuan seperti itu. Jadi setelah distabilkan identitasnya, divalidasi kebutuhannya, nah langkah yang terakhir dalam segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Seperti tadi di awal kita sudah membuat keyakinan kelas. Nah di langkah terakhir segitiga restitusi ini kita tanyakan kembali keyakinan apa, nilai-nilai apa yang dulu pernah kita sepakati. Contoh yang sudah saya lakukan kemarin pada kelas sebelumnya, demonstrasi kontekstual. Ketika di kelas ada siswa yang bermain sepak bola di dalam kelas, itu mengganggu anak-anaknya. Bahkan anak-anak yang lain bahkan sampai memecahkan jam, mungkin memecahkan kaca. Nah, di situ kita tidak langsung menghukum, langsung diberi sanksi, harus nyapu, harus bayar denda dan sebagainya, tidak. Tapi kita coba dulu stabilkan identitas, validasi kebutuhannya apa. Ternyata ketika anak bermain sepak bola dalam kelas, mereka pengen refreshing karena banyak sekali tugas, jadi buat fresh mereka bermain sepak bola di dalam kelas. Tapi ketika divalidasi kebutuhannya, ketika dia pengen refreshing, dia mau melanggar hak orang lain, melanggar hak teman yang lain. Maka kita kembalikan lagi ke nilainya. Nilai yang sudah disepakati adalah nilai apa? Nilai kenyamanan, bahwa semua siswa berhak untuk mendapatkan rasa nyaman. Seperti itu. Maka yang ditekankan adalah nilai-nilai keyakinan atau nilai-nilai kebajikan universal. Nah, jadi Bapak Ibu, berangkat dari peraturan kelas atau peraturan sekolah yang sudah kita miliki, seperti memakai identitas dengan lengkap, data tepat waktu dan sebagainya, itu kita arahkan menjadi sebuah keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Tadi keyakinan kelas berasal dari nilai-nilai yang diyakini secara universal. Dengan adanya keyakinan kelas, adanya keyakinan sekolah, ini akan membentuk sebuah lingkungan yang positif. Karena apa? Seluruh komponen yang ada dalam lingkungan tersebut memiliki nilai-nilai yang mereka yakini, yang mereka sendiri gunakan untuk menghargai diri mereka sendiri. Nah, dari lingkungan positif ini yang akan membentuk sebuah budaya positif. Oke, jadi bisa diketahui tadi di awal ketika melakukan survei budaya positif itu jujur, saling menyapa dan sebagainya. Jujur, saling menyapa dan sebagainya itu masih di tataran keyakinan kelas atau nilai-nilai yang dia ini. Wah, meskipun proses mencari budaya positif itu panjang, tapi tidak ada yang salah untuk mencapai atau menuju ke arah perubahan yang lebih baik. Sepakat atau sepakat? Sepakat, oke? Nah, baik. Terima kasih. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan terkait budaya positif. Semoga ada ilmu baru, ilmu yang bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum saya tutup, mungkin nanti akan ada beberapa pertanyaan. Nah, sebelum pertanyaan, saya minta Bapak Ibu untuk mengisi refleksi terkait penyampaian materi kali ini, bisa dijadikan sebagai umpan balik atau bahan perbaikan di masa yang akan datang. Bagi yang memiliki QR code bisa scan, kalau yang tidak akan saya kirim di grup. Terima kasih. Itu cara mengisinya, tinggal Bapak Ibu klik tanda tambah di sini, kemudian tinggal tulis materi atau pengalaman apa yang Bapak Ibu peroleh berdasarkan pertanyaan. Nomor 1 ada peristiwa, jadi hal baru apa yang mengubah paradigma
bisa ditulis. Kemudian ada feeling atau perasaan Anda setelah mengikuti kegiatan kali ini. Yang ketiga ada finding atau pembelajaran apa yang Bapak Ibu dapatkan. Yang terakhir future atau penerapan apa yang Anda lakukan setelah mengikuti sesi ini. Mungkin bisa Bapak Ibu disambi untuk mengisi kolom refleksi. Ini adalah akhir dari kegiatan diseminasi. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan diseminasi kali ini. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat. Saya akhiri. Apabila ada salah kata atau kata yang kurang sesuai, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Bila itu dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Meli atas penyampaian materinya tentang diseminasi budaya positif. Bapak Ibu yang saya hormati, lanjutkan acara selanjutnya adalah acara lain-lain atau tanya jawab. Sebelumnya sebagai ungkapan rasa syukur kita untuk mengakhiri acara pada siang hari ini, marilah kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Sebagai pembawa acara, saya mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya pada Bapak Ibu apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Saya akhiri. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk acara lain-lain, waktu saya serahkan kepada narasumber. Monggo dilanjutkan. Apabila ada Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilakan. Monggo. Oh, Bu Ena, terima kasih. Pakai ini. Ya, pertanyaan saya, di sekolah kita kan jumlah muridnya banyak, termasuk banyak ya. Nah, bagaimana menerapkan budaya positif di sekolah kita? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ena atas pertanyaan yang luar biasa. Jadi seperti yang tadi dipaparkan bahwa budaya positif itu terdiri atau tersusun dari komponen yang banyak dan tidak bisa dilakukan dalam waktu yang instan, butuh proses, butuh waktu. Maka bagaimana cara kita agar budaya positif itu menjadi sebuah budaya di sekolah kita yang notabene-nya jumlah siswanya banyak. Dengan jumlah siswanya banyak, otomatis permasalahan-permasalahan yang muncul itu banyak seperti itu. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah yang paling urgent atau yang paling penting adalah dari kita sendiri, Bapak Ibu guru, silakan di masing-masing kelasnya membuat keyakinan kelas dari lingkup yang paling kecil. Ketika di kelasnya sudah meyakini nilai-nilai kelas yang diyakini, insya Allah nanti akan membentuk suatu lingkungan yang positif. Karena dari yang hal-hal yang kecil itulah yang akan berdampak dalam sebuah perubahan besar. Jadi kita berusaha melakukan perubahan untuk menuju ke budaya positif, mulai dari diri kita, mulai dari kelas yang kita pimpin terlebih dahulu. Misalkan kita memimpin atau mengajar berapa kelas, ya bisa kelas itu dulu yang kita lakukan perubahan. Kalau misalnya tidak bisa, kita kelas yang kita jadikan wali kelas. Mungkin seperti itu usahanya. Kemudian otomatis biasanya ketika murid banyak, permasalahannya banyak. Ketika misalnya kita menjumpai ada murid A yang kelewat batas nakalnya, kelewat batas pelakuan mungkin ketidakdisiplinannya, maka satu kata kunci, guru harus memiliki rasa kelewat sabar juga. Seperti itu. Jadi ketika murid kelewat bermasalah, kita guru juga harus kelewat sabarnya. Seperti itu. Mungkin itu jawaban dari pertanyaannya Bu Era. Semoga bisa puas dengan jawabannya. Puas? Alhamdulillah, terima kasih. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Tidak? Cukup? Oke, terima kasih kalau cukup. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu. Semoga kita bisa menerapkan ilmu yang kita dapatkan dari diseminasi kali ini dan semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Sebagai pamungkas, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Karena tadi dari moderator sudah menutup dan kembali kepada saya, maka saya juga yang mengakhiri. Saya akhiri. Astagfirullahaladzim. Bila itu dimulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
jilbabnya lengkap, kemudian pakai sabuk, pakai sepatu yang sesuai dengan aturan. Kira-kira motivasi kalian melakukan itu semua itu karena apa? Karena peraturan sekolah. Ya Pak ya? Karena takut dihukum? Takut ditaruh di depan? Takut kena sanksi? Ya Pak ya? Terus yang berpakaian lengkap berarti karena pengen dapat imbalan? Pengen dapat pujian? Yes, masih rapi, anak-anaknya rapi. Pengen dapat penghargaan? Ya Pak ya? Coba selain karena takut dihukum, karena pengen dapat imbalan, ada tidak motivasi lain kenapa kalian melakukan hal-hal itu? Yang pertama hal-hal yang positif, berpakaian rapi, kemudian datang tepat waktu. Kira-kira ada tidak alasan kalian yang membuat kalian itu melakukan hal tersebut? Selain karena takut dihukum, selain karena supaya tidak menghindari ketidaknyamanan, selain karena dapat penghargaan, ada tidak? Apa yang kalian rasakan? Enggak ada. Semata-mata banyak kali itu. Lah menolak hukum, ya Pak ya. Supaya dapat penghargaan. Hanya itu dua motivasinya. Ya Pak ya. Nah, sebenarnya ada latar belakang atau motivasi lain yang itu akan menjadikan kalian orang atau siswa yang berkarakter jika memiliki motivasi tersebut. Supaya apa? Ketika memiliki motivasi tersebut, kalian melakukan tindakan baik buruk maupun tindakan yang baik, itu bisa kalian kembalikan lagi ke diri kalian. Ada tidaknya hukuman tidak menjadikan kalian kendor. Nah, saya sudah terbiasa pakaian rapi, saya sudah terbiasa sudah dimasukkan. Itu karena sudah terbiasa tidak tidak terpengaruh oleh adanya hukuman. Yang biasa berdisiplin, yang biasa mengerjakan tugas tepat waktu, motivasinya bukan karena pengen dapat piala, pengen dapat penghargaan, itu tidak. Nah, apa motivasi yang membuat kalian bisa menjadi siswa berkarakter? Itu dinamakan dengan motivasi intrinsik. Nah, bagaimana memunculkan motivasi intrinsik tersebut? Adalah dengan kita melakukan sebuah yang namanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Ada yang tahu kira-kira keyakinan kelas, kesepakatan kelas apa? Peraturan. Ada lagi? Sudah itu? Pedoman. Oke, coba terkait
mahasiswa bermain dengan tertib bersama. Mahasiswa belajar dengan tertib bersama. Bisa dipahami? Silakan masing-masing anak buat peraturan kelas untuk kelas kita sendiri. Tidak usah tanya temannya, tidak usah tanya kanan kirinya. Kalian ekspresikan pemikiran kalian sendiri sendiri. Bisa dipahami? Nah, silakan dituliskan di sini. Silakan tulis dengan alat tulis kalian masing-masing. Apa? Ya, silakan ditulis. Peraturannya. Jangan lupa dikasih nama kalian untuk membantu. Silakan ditulis peraturan yang kira-kira cocok dan sesuai untuk diterapkan di kelas kita. Ya. Bisa terkait pembelajaran, bisa terkait kehadiran, bisa terkait tugas, maksudnya tugas piket, tugas kewajiban iuran kas atau apa, terserah menurut kalian. Yang sekiranya itu bisa disepakati bersama. Bagi yang sudah selesai bisa ditempel di sini dulu di papan tulis. Masing-masing silakan untuk menempelkan. Landscape apa potret seperti ini. Mahasiswa apa gitu. Ya oke, sudah selesai kemarin. Ditempel, bisa ditempel. Ditempel. Sudah semua? Nah, coba kalau sudah ya biasa belum mau kasih ada topi. Wah, minta tolong biasa dibacakan
berarti terkait apa namanya seragam, kehadiran dan sebagainya. Ada lagi peraturan kelasnya? Tadi apa? Terkait uang kelas. Ya. Terus ada lagi? Yo. Siswa apa? Suasana nyaman, ya betul. Terus ada lagi? Coba, biarkan datang tepat waktu, mengerjakan tugas dengan teliti, kegiatan sekolah memakai pakaian lengkap, menyapu kelas, membuang sampah. Kalau membuang sampah kira-kira termasuknya yang mana? Ya, menjaga kebersihan, wajib membayar kelas, pelaksanaan piket. Nah, siswa tertib saat mengikuti pelajaran. Kalau pelajaran berarti masuknya yang mana? Tertib. Siswa telat mengumpulkan PR dihukum. Itu siapa? Ya, berarti kalau telat mengumpulkan PR dihukum, berarti terkait dengan yang mana? Terkait dengan tata tertib. Kemudian ada mana? Ada lagi. Oh ya, semuanya menjaga kebersihan sekolah. Yang ini sudah ada piket, akan tertib, uang kas dan nyaman. Mungkin ada satu lagi yang belum disampaikan terkait apa mungkin masuk ke nyaman ya. Ketika mungkin ada teman kita yang membuli, teman kita yang berbicara kasar, termasuk kenyamanan apa tidak? Termasuk apa tidak? Nah, dari peraturan kelas ini kita kerucutkan lagi menjadi sebuah keyakinan. Tadi keyakinan adalah nilai-nilai yang kita sepakati secara universal, tidak memandang suku, agama, ras, bangsa dan lain sebagainya. Contohnya apa? Ada nilai kejujuran, ada nilai tolong menolong, ada nilai saling menghargai. Nah, dari keempat ini kira-kira mana nilai yang akan kita tuju? Dari tugas piket, kira-kira nilai apa yang hendak kita tuju? Nilai apa yang hendak kita capai? Jadi piket itu ben apa? Tujuannya supaya apa? Bukan karena takut dihukum, bukan karena dapat pengen dapat piala penghargaan pujian, bukan. Kira-kira nilai apa yang hendak dituju? Nilai apa? Kebersihan. Iya, pintar. Jadi maksudnya apa? Ketika kita melaksanakan tugas piket, sekali lagi kita bukan karena pengen dihukum, bayar sanksi, pengen dapat imbalan, bukan. Tapi karena kita mempercayai bahwa nilai-nilai kebersihan itu memang nilai-nilai kebersihan yang wajib kita lakukan, wajib kita jalankan, wajib kita terapkan. Dimanapun kita berada, nilai-nilai kebersihan menjadi sebuah keyakinan. Ya Pak ya? Ya Pak ya? Kemudian kalau tata tertib, berarti kira-kira apa yang hendak kita tuju? Tata tertib, apa yang hendak kita tuju? Apa? Iya, pintar. Sepakat kedisiplinan? Sepakat kedisiplinan? Ya, berarti kedisiplinan. Kemudian uang kas, sama apa tidak kira-kira masuknya yang mana? Apakah masuk kebersihan? Ya, masuknya ketertiban, berarti masuk ke kedisiplinan. Ya Pak ya? Nah, yang terakhir, yang kita sepakati dari peraturan nyaman, berarti itu kira-kira rasa apa nilai yang hendak kita tuju? Kesenangan? Anak kesenangan? Kira-kira apa? Apa? Ketenangan? Apa lagi? Kebersihan sudah. Apa? Apa? Kira-kira saling menghargai. Bisa ya? Bisa diterima apa tidak? Saling menghargai. Ketika timbul rasa saling menghargai, kita bisa memposisikan diri dengan baik. Oh, tugas saya seperti ini, tugas dia seperti itu. Maka kita akan sama-sama membuat suatu lingkungan yang nyaman. Ketika kita saling menghargai. Ya Pak ya? Saling menghargai. Nah, nilai-nilai
semua siswa kelas 8D meyakini tentang nilai saling menghargai. Sepakat? Sepakat. Oke, baiklah anak-anak, kita sudah menyepakati ada tiga nilai kebajikan yang kita sepakati, ada kebersihan, kedisiplinan, dan saling menghargai. Nah, setelah itu kita sudah mencarikan menjadi sebuah keyakinan kelas. Nanti kita tempelkan di sini supaya kalian bisa ingat tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Nanti kalau sudah selesai ditulis oleh salah satu sekretarisnya, nah keyakinannya, masing-masing anak membubuhkan tanda tangannya di sini. Ya, satu anak satu tanda tangan plus nama supaya semuanya ikut berpartisipasi dalam kesepakatan penyusunan kesepakatan keyakinan kelas. Bisa dipahami? Bisa. Bisa tolong sekretarisnya untuk menuliskan dari yang nomor 1. Semua siswa Jadi bisa dilihat, disarikan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati adalah semua siswa kelas 8D meyakini nilai kedisiplinan, nilai kebersihan, dan nilai saling menghargai. Jadi ketika nanti, mungkin ketika suatu saat kalian melakukan pelanggaran, guru tidak akan menanyakan peraturannya, tapi guru akan menanyakan kembali keyakinannya. Ya Pak ya? Ya. Jadi ingat keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kedisiplinan, kebersihan, dan saling menghargai. Nah, kemudian di sebelah sini masih ada ruang. Kenapa ruangnya dibiarkan? Karena yang namanya keyakinan kelas itu berisi kesepakatan yang mungkin suatu saat bisa mengalami perubahan. Jadi mungkin seiring berjalannya waktu nanti di akhir semester, oh Bu ternyata ada nilai yang kurang, harus kita tambahi. Bisa kita tambahi di bawahnya. Seperti itu ya. Jadi nilai kelasnya itu sifatnya fleksibel. Maksudnya fleksibel itu apa? Bisa ditambah atau mungkin bisa dikurangi. Tapi tidak bisa dibuang ya. Nilai kedisiplinan yang bisa dibuang, nilai kebersihan yang bisa dibuang ya. Cuma disesuaikan dengan kesepakatan kelas kita masing-masing. Bisa dipahami? Bisa. Kalau sudah sekarang guru akan memberikan contoh
diri sendiri. Tapi saya nggak sabar selama ini Pak.
Merasa senang karena telah membuat kesepakatan yang disepakati bersama. Oke, kira-kira itu bisa berdampak ya, tidak hanya disepakati oleh 1-2 siswa, tapi seluruh siswa kelas 8 D. Ada lagi mungkin? Ayo Mas Arif, Maki tentang keyakinan kelas di kelas 8 D. Merasa lega karena Merasa lega. bisa membuat keyakinan bersama. Oh, bisa untuk melihat kelas keyakinan. sendiri. Oh iya, bagus. Sambung tangan.